Bayangkan sebuah dunia yang seluruh permukaannya tertutup oleh lapisan es raksasa yang membeku total, dengan suhu ekstrim mencapai minus ratusan derajat Celcius. Bagi mata manusia awam, tempat seperti ini terlihat seperti kuburan kosmik yang mati dan mustahil menyimpan kehidupan. Namun bagi para ilmuwan top dunia, di balik kerak es yang mematikan itulah tersimpan rahasia terbesar umat manusia, rumah bagi para alien. Selama ini, perhatian kita selalu tertuju pada planet Mars yang gersang atau pencarian planet asing di tata surya lain yang jaraknya mustahil dijangkau. Tapi pergerakan terbaru di luar angkasa membongkar sebuah fakta mengejutkan. Badan Antariksa Eropa atau ESA, bukan NASA, telah resmi meluncurkan sebuah misi raksasa bernilai miliaran euro yang diberi nama JUICE, singkatan dari Jupiter Icy Moons Explorer. Wahana antariksa tanpa awak berukuran masif ini tidak sedang menuju planet berbatu, melainkan sedang membelah kegelapan ruang hampa menuju sistem Jupiter. Target utamanya adalah menyusup dan memeriksa 3 bulan es terbesar milik sang planet raksasa, Ganymede, Callisto, dan Europa. Mengapa Eropa begitu nekat mengirim teknologi tercanggih mereka ke sana? Karena kalkulasi sains memastikan bahwa di balik cangkang es tebal bulan-bulan tersebut, terdapat samudra air cair yang sangat luas, hangat, dan volumenya jauh lebih banyak daripada seluruh air di planet bumi digabungkan. Malam ini kita akan bahas bagaimana wahana raksasa Eropa ini dirancang, perjalanan maut menembus radiasi mematikan Jupiter, dan rahasia samudra bawah tanah yang diduga menjadi rumah bagi kehidupan alien yang siap mengubah buku sejarah umat manusia selamanya. Selama ini, setiap kali kita bicara tentang misi luar angkasa yang nekat dan memakan biaya raksasa, otak kita pasti langsung otomatis berpikir tentang NASA. Amerika Serikat memang sudah sangat lama mendominasi panggung penjelajahan antariksa jauh. Namun, lewat misi JUICE ini, Badan Antariksa Eropa atau ESA secara mengejutkan mengambil alih panggung utama dan membuktikan bahwa mereka siap memimpin era baru astrobiologi dunia yang belum pernah dicapai oleh negara manapun. Eropa tidak main-main dalam merancang proyek ini. Wahana antariksa JUICE adalah salah satu robot penjelajah paling berat, paling rumit dan paling canggih yang pernah dikirim manusia ke tata surya bagian luar. Mengingat jarak sistem Jupiter itu sangat jauh dari matahari, tantangan terbesar JUICE adalah pasokan energi. Di sana, pancaran sinar matahari 25 kali lebih lemah dibandingkan dengan yang diterima bumi. Untuk menyiasatinya, para insinyur Eropa memasang panel surya raksasa berbentuk salib dengan luas mencapai 85 meter persegi. Ini adalah ukuran panel surya terbesar yang pernah dipasang pada sebuah wahana penjelajah antar planet sepanjang sejarah. Misi bernilai miliaran euro ini menjadi simbol harga diri dan ambisi geopolitik Eropa. Mereka tidak lagi mau hanya menjadi pengikut atau sekadar menumpang pada misi-misi hebat Amerika. Melalui JUICE, Eropa ingin menancapkan sejarah sebagai peradaban pertama yang berhasil mendeteksi dan memetakan potensi kehidupan biologis di luar planet bumi. Namun, dari sekian banyak objek di sistem Jupiter, mengapa Eropa justru mengabaikan sang planet raksasa dan malah mengincar 3 bulan es yang mengorbit di sekitarnya? Jawabannya ada pada keunikan luar biasa dari 3 bulan terbesar milik Jupiter, Ganymede, Callisto, dan Europa. Ketiga dunia ini bukan sekadar bongkahan batu mati yang mengapung di luar angkasa, melainkan laboratorium alam raksasa yang menyimpan misteri geologi paling ekstrim di tata surya kita. Target pertama dan yang paling utama bagi JUICE adalah Ganymede. Bulan ini memiliki skala yang sangat masif, bahkan ukurannya jauh lebih besar daripada planet Merkurius. Di kalangan para astronom, Ganymede adalah selebritas kosmik karena merupakan satu-satunya bulan di tata surya yang memiliki medan magnetnya sendiri. Medan magnet ini menciptakan fenomena aurora yang memukau di wilayah kutubnya, sekaligus menjadi benteng pertahanan alami yang melindungi permukaannya dari hantaman radiasi mematikan Jupiter. Target kedua adalah Callisto, sebuah dunia purba yang permukaannya dipenuhi oleh jutaan kawah hantaman asteroid. Callisto dianggap sebagai batas terluar dari sistem bulan es Jupiter, dan karena posisinya yang jauh, bulan ini menjadi tempat yang paling tenang serta paling sedikit menerima gangguan radiasi. Ilmuwan melihat Callisto sebagai kapsul waktu yang menyimpan catatan sejarah murni dari masa-masa awal terbentuknya tata surya kita. Lalu yang ketiga adalah Europa,
dunia es yang paling aktif dan memicu rasa penasaran. Berbeda dengan Kalisto yang bopeng, permukaan Eropa justru sangat halus putih bersih, namun dipenuhi oleh garis-garis retakan raksasa berwarna kecoklatan seperti urat nadi. Retakan ini membuktikan bahwa cangkang es di permukaannya terus bergerak, bergeser, dan mengalami tekanan hebat dari dalam. Mengapa ketiga bulan yang permukaannya membeku total dan super dingin ini bisa memiliki aktivitas internal yang begitu dinamis? Semua itu terjadi karena sebuah fenomena fisika yang benar-benar di luar nalar kita, yang disebut dengan tidal heating atau pemanasan pasang surut. Secara logika, dengan jarak Jupiter yang sangat jauh dari matahari, wilayah ini seharusnya menjadi zona beku abadi yang mati total. Namun, hukum gravitasi di sistem ini bekerja dengan cara yang sangat ekstrem. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya dengan massa yang luar biasa masif. Ketika Ganymede, Kalisto, dan Europa mengorbit sang planet raksasa, mereka terjebak dalam tarikan gravitasi yang saling tarik-menarik dalam sebuah tarian kosmik. Gravitasi raksasa Jupiter terus-menerus meremas, menarik, dan meregangkan bagian dalam atau inti dari ketiga bulan tersebut. Gesekan internal yang terjadi secara konstan selama miliaran tahun ini menghasilkan energi panas yang sangat besar di dalam perut bulan-bulan tersebut. Panas dari dalam inti inilah yang kemudian melelehkan lapisan es bagian dalam, menciptakan sebuah lapisan samudera air cair yang sangat luas di bawah cangkang es permukaan mereka yang membeku. Dan ini bukan sekadar genangan air biasa. Berdasarkan kalkulasi matematis para ilmuwan astronomi, kedalaman samudera di bawah es Ganymede atau Europa bisa mencapai puluhan hingga ratusan kilometer. Sebagai perbandingan, titik terdalam samudera di bumi, Palung Mariana, hanya sekitar 11 km. Jika digabungkan, volume air cair yang tersembunyi di balik cangkang es bulan-bulan Jupiter ini berkali-kali lipat lebih banyak daripada seluruh air di lautan planet bumi. Lantas, jika samudera raksasa ini terkunci rapat di balik cangkang es raksasa yang tebalnya mencapai puluhan kilometer, bagaimana bisa wahana JUICE mendeteksi keberadaan air di dalam sana tanpa harus mendarat dan mengebornya? Disinilah keajaiban teknologi dirgantara Eropa bekerja, mengirim robot untuk mendarat dan mengebor lapisan es setebal puluhan kilometer di luar angkasa adalah misi yang mustahil untuk teknologi manusia saat ini. Oleh karena itu, para ilmuwan ESA melengkapi wahana JUICE dengan instrumen super canggih yang bertindak sebagai mata malaikat, yang mampu menembus kegelapan es langsung dari orbitnya di langit. Senjata andalan utama JUICE adalah sebuah instrumen bernama RIM, singkatan dari Radar for Icy Moons Exploration. Instrumen ini bekerja dengan cara memancarkan gelombang radio frekuensi rendah yang sangat kuat langsung ke permukaan bulan Jupiter. Gelombang ini dirancang khusus agar tidak memantul di permukaan es, melainkan terus menembus masuk ke dalam cangkang beku tersebut hingga kedalaman 9 km. Ketika gelombang radio ini menabrak batas antara es dan air cair di dalam sana, sinyalnya akan memantul kembali ke antena JUICE. Dari sinyal pantulan inilah para ilmuwan bisa memetakan struktur internal dan mengetahui secara pasti di mana samudera itu dimulai. Selain radar RIM, JUICE juga membawa instrumen bernama JMAG, sebuah magnetometer super sensitif. Alat ini bertugas untuk membaca perubahan medan magnet di sekitar bulan-bulan tersebut. Karena air samudera di bawah es itu mengandung garam, pergerakannya akibat rotasi dan gravitasi Jupiter akan menciptakan medan magnet induksi. Dengan membaca gangguan medan magnet sekecil apapun, JMAG bisa menghitung seberapa dalam samudera tersebut, seberapa asin airnya, dan apakah lautan itu terhubung langsung dengan inti batuan yang hangat di dasar bulan. Jika instrumen-instrumen canggih ini berhasil membuktikan bahwa samudera tersebut memang luas, hangat, dan kaya akan kandungan garam, potensi kehidupan seperti apa yang sebenarnya sedang menanti kita di dalam sana? Ini adalah pertanyaan paling mendebarkan yang membuat para ilmuwan di seluruh dunia tidak bisa tidur nyenyak. Jika kita bicara tentang kehidupan di bumi, semuanya selalu bergantung pada cahaya matahari sebagai sumber energi utama melalui proses fotosintesis. Namun, di dalam samudera tersembunyi bulan-bulan Jupiter, kondisinya gelap gulita abadi tanpa ada seberkas cahaya pun yang bisa menembus cangkang es setebal puluhan kilometer. Jika ada kehidupan di sana, mereka harus berevolusi dengan cara yang benar-benar di luar nalar kita.
Di kedalaman samudra yang ekstrem tersebut, energi kehidupan tidak datang dari atas langit, melainkan dari dasar laut melalui proses yang disebut kemosintesis. Panas dari inti batuan yang mengalami tidal heating kemungkinan besar menciptakan ventilasi hidrotermal atau gunung berapi bawah laut yang menyemburkan air panas kaya mineral, persis seperti yang terjadi di dasar Samudra Pasifik di bumi. Di sekitar ventilasi panas inilah kehidupan alien diduga tumbuh subur. Mulai dari mikroba ekstremofil purba yang memakan senyawa sulfur, hingga potensi evolusi makhluk hidup multiseluler yang lebih kompleks. Bayangkan makhluk-makhluk eksotis tanpa mata, bertubuh transparan atau memiliki kemampuan bioluminesensi, mampu menghasilkan cahayanya sendiri untuk bernavigasi di dalam kegelapan abadi samudra kosmik. Misi JUICE bukan sekadar mencari alien berbentuk manusia atau piring terbang, melainkan membuktikan sebuah teori radikal, bahwa kehidupan di alam semesta ini bisa tumbuh subur di tempat yang paling terisolasi dan ekstrem sekalipun, selama ada air cair dan energi kimia. Jika misi raksasa Eropa ini berhasil menemukan bukti kuat adanya tanda-tanda kehidupan di sana, maka cara kita memandang alam semesta tidak akan pernah sama lagi. Lalu setelah kita mengetahui semua ambisi besar, teknologi canggih dan misteri alien yang tersembunyi di sistem Jupiter ini, apa kesimpulan akhir yang bisa kita ambil dari proyek nekat Eropa yang satu ini? Saat ini, wahana raksasa JUICE sedang membelah ruang hampa udara, meluncur miliaran kilometer membelah tata surya demi menjadi saksi sejarah baru bagi peradaban manusia. Malam ini kita sudah membahas bagaimana ambisi besar Eropa meluncurkan robot tercanggihnya, tarian gravitasi ekstrem Jupiter yang menciptakan samudra raksasa di bawah es, teknologi mata malaikat yang mampu mengintip ke dalam cangkang beku, hingga spekulasi mendebarkan tentang bentuk kehidupan alien yang hidup di kegelapan abadi kosmik. Semua fakta ini membuktikan bahwa alam semesta selalu punya cara yang di luar nalar untuk menyembunyikan rahasia terbesarnya. Sekarang, keputusan ada di tangan kalian. Menurut kalian pribadi, apakah samudra gelap di bawah es bulan-bulan Jupiter itu memang benar-benar menjadi rumah bagi para alien yang sedang menanti untuk ditemukan? Ataukah bumi kita ini memang menjadi satu-satunya tempat yang sangat beruntung karena memiliki kehidupan di alam semesta yang luas ini? Tulis teori paling luar nalar kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan pembahasan astronomi mendalam seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Dan pastikan untuk subscribe agar tidak ketinggalan info-info antariksa mencengangkan lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan tetaplah berpikir di luar nalar.